Halo teman-teman penikmat catur. Kali ini jangan kalian skip. Ini pelajaran sangat penting. David Nevara asal Czechia pada saat melawan Jan Helbits. Luar biasa sekali teman-teman. 10-11 langkah ke depan dia pikirkan. Makanya pada saat dia mengorbankan menterinya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi dampaknya pada saat 10 atau 11 langkah ke depan. Baik teman-teman, langsung kita menyaksikan pertandingannya. David Nevara warna putih dan Jan Helbits warna hitam. David Nevara memulai dengan pion E 2 langkah. Dan dibalas Jan Helbits menaikkan pion C 2 langkah. Terjadilah pembukaan Sisilia. Dan kali ini kuda ke F3. Dan Jan Helbits menaikkan pion D 1 langkah. Lalu David Nevara menaikkan pion D 2 langkah, mengajak pertukaran pion dan diterima. Dan kali ini kuda pukul pion. Helbits menaikkan kuda ke F6 dan David menaikkan kuda ke C3. Terjadilah pembukaan Sisilia variasi Nadov. Kali ini pion A naik 1 langkah. Dan David membalas posisinya seperti ini, mengepin posisi kuda. Dan teman-teman perhatikan, disinilah terjadinya ataupun awal mula strategi itu dilancarkan oleh David Nevara. Jadi teman-teman harus simak ya teman-teman, pada saat pion E dinaikkan 2 langkah oleh Helbits, maka langsung dinaikkan oleh David pion F 2 langkah. Dan kali ini gajah naik ke E7 dan menteri mulai beraksi teman-teman. Seperti terjadi atau persiapan untuk rokade pendek untuk kedua pemain ini. Tetapi hal yang luar biasa dilakukan oleh David Nevara. Dia langsung beralih ke rokade panjang teman-teman. Dan di sini kuda telah naik ke D7. David Nevara mulai persiapan agar rencana dia tidak kelihatan ya teman-teman. Di sini gajah dinaikkan ke D3, terlihat seperti permainan biasanya. Dan posisi seperti ini biasanya putih pada umumnya atau pecatur-pecatur dunia melangkahkan raja ke B ya teman-teman. Tetapi David Nevara lebih memfokuskan untuk strategi yang saya bilang kepada kalian tadi teman-teman. Kali ini menteri bergeser ke G3 dan Helbits menaikkan pionnya 1 langkah, pion B mengancam kuda. Dan kali ini kuda terpaksa pergi, tetapi bukan menghindar teman-teman, tetapi mengorbankan kuda itu sendiri. Perhatikan. Lalu Helbits, ya ini gratisan, mubazir kalau nggak dimakan. Makanya Helbits memakan itu teman-teman. Ini tujuan David Nevara, saya sampaikan kepada teman-teman agar membuka jalur E-nya dengan posisi raja tidak terkawal oleh pion kembali teman-teman. Tetapi di sini posisinya bukan David memakan pion, tapi pion E dinaikkan 1 langkah. Dan di sini Helbits menyambutnya karena posisinya apabila tidak menyambutnya, pion akan disorong terus untuk mengancam kuda. Dan disinilah keinginan David itu tercapai teman-teman. Dan kita lihat pengorbanan berikutnya yang dilakukannya. Kalian harus berkonsentrasi. Di sini posisinya kuda terancam ya. Dan apabila pion dinaikkan 1 langkah, maka akan terjadi pertukaran menteri. Hal apa yang kalian lakukan bila menteri kalian ini diancam oleh kuda teman-teman? Dan inilah kondisi saat ini. Buka mata kalian. Dia menaikkan pion E 1 langkah. Langsung disambet oleh Helbits menterinya. Terlihat seperti blunder atau manuver yang salah gitu ya teman-teman. Tetapi bukannya malah memakan kuda, tetapi memakan pion dengan mengambil jalur E dan F agar tidak terhalang oleh pion. Itulah keinginan David di rencana awalnya ini teman-teman. Pada saat dia mengorbankan menterinya 10 langkah ke depan, dampaknya yang akan diterima oleh hitam. Jadi posisinya sekarang ini gajah termakan dan raja tidak punya pilihan teman-teman. Harus bergeser ke G8. Nah, seperti ini kondisinya. Hitam mau berbuat apa? Dan jelas ya,
pion makan kuda itu dengan posisi yang gratis tadi pada saat sekak ini tadi teman-teman. Dan sekarang kondisinya perwira putih ada 5 dan perwira hitam ada 5. Kelebihannya hanya menteri. Dan kali ini menteri pukul pion. Teman-teman perhatikan jalur yang dangerous itu sebenarnya ada di jalur E dan F ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada lagi pion yang menghalangi. Kali ini kuda naik ke E6. Ada ancaman skakmat ya, benteng ke G7. Maka itu menteri menjaga posisi pion yang ada di jalur G. Nah, sudah memasuki titik rawan teman-teman. Seperti yang saya bilang, benteng menduduki posisi E dan F. Dan kali ini Helbits mengajak pertukaran kuda karena dia melihat kuda ini sangat berbahaya teman-teman. Kondisinya seperti itu. Tetapi David Navara dengan cerdas karena sudah memperhitungkan langkah yang akan dilakukannya, dia menjaga kuda dengan gajah. Ada hal yang paling berbahaya yang kita kasat mata susah untuk memikirkannya teman-teman. Dan kali ini kuda diancam 2 kali. Dan kelemahan Helbits meninggalkan ataupun menutup jalur benteng sehingga benteng E dapat menduduki jalur 8 teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan ada ancaman skakmat ya apabila benteng makan kuda, maka itu Helbits membuka jalur gajahnya kembali agar benteng yang ada di A8 bisa memakan benteng yang ada di E8. Nah, langkah apa yang dilakukan oleh putih? Kalian bisa pause videonya. Langkah sangat brilian. Teman-teman bisa pause videonya. Ya, kita cocokkan. Kali ini gajah dikorbankan kembali teman-teman. Apakah itu pengorbanan? Tentu tidak teman-teman, karena benteng F1 apabila memakan kuda itu adalah skakmat. Maka menteri wajib menjaga dan mengorbankan menteri. Kali ini gajah pukul menteri. Karena sudah tinggal kemas ya teman-teman. Ibarat racikan tadi sudah tinggal siap saji dengan kondisi yang sekarang ini. Itu makanya tadi saya katakan pengorbanan yang dilakukan oleh David Navara melebihi pengorbanan yang dilakukan oleh Mikhail Tal teman-teman. 10 langkah saya rasa ada atau 11 langkah ke depan. Dampaknya setelah tadi kuda makan menteri yang diberikan oleh David. Dan kali ini benteng jelas pukul pion. Ada ancaman skakmat apabila benteng pukul kuda. Langkah apa yang bisa menyelamatkan hitam teman-teman? Apabila pion pukul gajah, maka tetap akan skakmat oleh benteng pukul kuda. Maka kali ini benteng pukul benteng juga dangerous position skakmat. Kalian tahu? Mungkin kalian belum tahu di mana skakmatnya. Atau kalian mau pause dulu. Oke, saya akan beritahu teman-teman. Tetapi kalian pause dulu ya. Satu langkah mat ini, oke, kalian bisa melihatnya teman-teman. Yaitu gajah ke F7. Nah, di sini saya sudah memberikan pelajaran penting bagi kalian. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini, berikan komentar, like, dan subscribe bagi yang belum. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless.